583 lulusan Unifa resmi diwisuda, siap hadapi dunia kerja. Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian anak tenggelam di Pulau Saboyang. Resmikan gerakan Bio Berkah, api genjot 1000 biopori kurangi sampah kota. Unhas tegaskan kesiapan jadi tuan rumah Timnas ke-38. Universitas Fajar, Unifa, Makassar resmi mewisuda 583 lulusan program magister, sarjana, dan diploma dalam wisuda sisi tahun akademik 2025-2026 yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis 23 Oktober. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran yayasan, Senat Universitas, serta perwakilan Ledikti Wilayah 9. Dalam sambutannya, Ketua Badan Pembina Yayasan Universitas Fajar, Hajah Deniari Rachma Alwi, SE, MM, menyampaikan pesan inspiratif kepada para lulusan. Sementara itu, Rektor Universitas Fajar, Dr. Mulyadi Hamid, C, MSI, menyebutkan bahwa wisuda kali ini menjadi wujud tanggung jawab akademik dan momentum refleksi bagi seluruh sivitas akademika. Wisuda bukan akhir, tapi awal dari perjalanan pengabdian. Lulusan Unifa diharapkan mampu menjadi insan pembelajar sepanjang hayat dan berkontribusi nyata di masyarakat, ujarnya. Rektor juga menyoroti sejumlah capaian universitas, di antaranya penerimaan mahasiswa asing asal Sudan, kerjasama internasional dengan Dongseo University Korea, serta Job Fair 2025 hasil kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan yang menyediakan 2.000 lowongan kerja. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang anak bernama Muh Al-Fatih, 3, yang dilaporkan tenggelam di perairan pantai Pulau Saboyang, Desa Balabalakang, Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Hingga hari ketiga pencarian yang dilakukan tim SAR gabung, korban belum ditemukan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Mamuju Mahmud Afandi menjelaskan, operasi pada hari ketiga dimulai pada pukul 7 WITA dengan membagi tim menjadi 2 Search and Rescue Unit, SRU. SRUI menggunakan RIB-02 melakukan penyisiran sejauh 45 nautical mile, sementara SRU-2 menggunakan RIB-01 menyisir sejauh 50 nautical mile arah barat daya sesuai dengan peta pencarian, SAR Map, jelasnya, Minggu malam, 26.10. Pencarian berlangsung hingga pukul 18 WITA. Namun, hasil yang diperoleh masih nihil. Seluruh unsur tim SAR kemudian kembali dan bersiap siaga di Dermaga Deking, Kabupaten Majene, untuk melanjutkan operasi pada hari berikutnya. Adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini meliputi tim rescue Kantor SAR Mamuju, Pos SAR Majene, BPBD Sulawesi Barat, pemerintah Kecamatan Balabalakang, serta masyarakat setempat. Alat utama, ALUT, yang digunakan antara lain 2 unit Rigid Inflatable Boat, RIB, 1 unit Demex Double Cabin, 1 unit Rescue Carrier, serta peralatan navigasi, komunikasi, dan medis. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin biasa disapa Api, meresmikan gerakan Bio Berkah, Biopori mengubah sampah jadi berkah, yang digagas Permabudi Kota Makassar di Vihara Vimalakirti, Minggu 26 Oktober. Program sejalan dengan pencanangan 1000 pipa biopori yang digalakan pemerintah Kota Makassar untuk menekan volume sampah dan memperkuat pengelolaan lingkungan di tingkat rumah tangga. Gerakan Bio Berkah merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Makassar dan komunitas keagamaan, dalam hal ini perwakilan umat Buddha Indonesia, Permabudi, Kota Makassar. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua TPPKK Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Hidup Makassar, Melinda Aksa, yang turut mendampingi Munafri. Api menyebut peluncuran gerakan ini menjadi bukti nyata meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia menilai partisipasi aktif komunitas keagamaan menunjukkan bahwa perubahan perilaku terhadap lingkungan dapat tumbuh kuat ketika masyarakat ikut mengambil peran. Ia menjelaskan, Pemkot Makassar kini tengah mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi di setiap RT RW. Sistem tersebut mencakup penerapan biopori, tempat edukasi bank sampah, teba, serta pengolahan ekoenzime di lingkungan warga. Setiap RT nanti harus punya sistem pengelolaan sampahnya sendiri. Harus ada biopori, teba, dan pemisahan sampah rumah tangga. Ini harga mati.
Karena dari situlah keseimbangan lingkungan dimulai, tegas Munafri. Program ini merupakan bagian dari langkah besar Pemkot Makassar menuju target Zero Waste City pada tahun 2027. Universitas Hasanuddin, Unhas, akan menjadi tuan rumah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, PIMNAS, ke-38 yang dijadwalkan berlangsung pada 23-28 November 2025 mendatang. Ajang bergengsi tahunan ini akan mempertemukan ribuan mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi dalam berbagai bidang program kreativitas mahasiswa, PKM. PIMNAS merupakan puncak dari rangkaian kegiatan PKM yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek. Ajang ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil riset, inovasi, dan kreativitas yang telah dikembangkan melalui skema PKM. Melalui PIMNAS, perguruan tinggi didorong untuk mencetak calon peneliti, inovator, dan wirausahawan muda yang berdaya saing tinggi. Di sela-sela acara PKM Award 2025 di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, Bandung, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Muhammad Ruslin bersama Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Belmawa, Kemendikti-Saintek, Dr. Beni Bandanaja, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UPI melaksanakan konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Ruslin menjelaskan kesiapan Unhas dalam memfasilitasi pelaksanaan PIMNAS ke-38.